warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melka Amalia. Saya perwakilan dari kelompok 5 pengantar komunikasi kelas 1B. Kelompok 5 akan membahas tentang komunikasi nonverbal yang beranggotakan saya Melka Amalia sebagai pengonsep, Anggun Anggraini sebagai pengedit, yang menjadi narasumber adalah Emma Kusumawati, Dwi Aningta Yuliani, serta Pika Wulandari. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai narasumber pertama akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih sering digunakan daripada komunikasi verbal. Dalam komunikasi nonverbal juga ikut terpakai. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat selalu ada dan sifat yang tetap. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang didapat dari lingkungan sekitar yang berupa isyarat, dan isyarat itu mengartikan sesuatu. Dalam komunikasi nonverbal juga diikuti dengan komunikasi verbal atau komunikasi yang berupa kata-kata. Hal ini bertujuan sebagai pendukung atau penguat dalam kita berkomunikasi. Istilah pengenalan diri dalam komunikasi nonverbal dibagi menjadi 3. Yang pertama, penampilan fisik. Kita banyak belajar dan kita banyak menilai seseorang hanya dari bagaimana penampilan luarnya saja. Yang kedua, waktu. Penggunaan waktu merupakan cara lain untuk menyampaikan pesan-pesan secara nonverbal. Dan yang ketiga, komunikasi penciuman. Maksudnya, komunikasi yang mengandung makna yang bersifat dengan indera penciuman, seperti sesuatu yang bau dan sesuatu yang wangi. Pesan moral komunikasi nonverbal dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya menggunakan gerakan tangan, menggunakan gerakan kepala, postur tubuh, ekspresi wajah dan tatap mata, busana, sentuhan, karakteristik fisik, orientasi ruang dan jarak pribadi, diam, waktu, dan yang terakhir adalah artefak. Komunikasi nonverbal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melengkapi informasi. Menggunakan isyarat nonverbal untuk mengulangi perkataan yang telah dilakukan secara verbal. Tujuannya yaitu untuk memperjelas informasinya. Yang kedua, mengatur interaksi, mengelola interaksi dengan cara yang tidak kentara dan kadang-kadang menggunakan isyarat nonverbal yang jelas. Yang keempat, menciptakan sebuah kesan. Manusia mencoba menciptakan kesan mengenai dirinya dengan cara-cara ketika ia tampil dan bertindak. Kebanyakan pengelola pesan terjadi melalui saluran nonverbal. Yang ketiga, mengekspresikan atau menyembunyikan emosi dan perasaan. Secara alternatif, kita dapat menggunakan perilaku nonverbal untuk menutupi perasaan kita yang sebenarnya, tetapi kadang malah berdampak sebaliknya. Yang kelima, memperlihatkan kekuasaan dan kendali. Banyak perilaku nonverbal merupakan isyarat kekuasaan, terlepas dari apakah mereka bermaksud menunjukkan kekuasaan dan kendali. Demikianlah tadi penjelasan materi pertama yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama adalah fungsi reinforcement. Fungsi ini berarti Anda dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Fungsi komunikasi nonverbal yang kedua yaitu fungsi substitusi. Ada kalanya komunikasi nonverbal cukup untuk mengirim pesan. Itu lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, komunikasi nonverbal lebih mudah untuk dilakukan dan dipahami. Selain itu, komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, ini adalah alat komunikasi yang serbaguna. Selanjutnya, tipe komunikasi nonverbal. Yang pertama, vokalik. Vokalik adalah tingkah laku nonverbal yang berupa suara tapi tidak berupa kata, antara lain intonasi dan penekanan. Yang kedua, bahasa badan, yang termasuk kategori bahasa badan antara lain A. Ekspresi muka, B. Pandangan mata, C. Gestur atau gerakan isyarat, D. Sentuhan, antara lain tepukan di bahu, jabat tangan, tos, dan sesuai konteks budaya. Yang ke E. Sikap tubuh, antara lain rileks atau tegak. Sikap tubuh dengan sebaya berbeda dengan status yang lebih tinggi. Yang F. Penggunaan ruang atau jarak. Jarak intim 8 inci, jarak pribadi 45 sampai 135 cm, jarak sosial 135 sampai 4 meter, jarak umum 4 meter. Status lebih tinggi memiliki teritori lebih besar, lebih baik atau terlindungi, dan dapat melanggar teritori yang lebih rendah. Selanjutnya, karakteristik komunikasi nonverbal. Kita selalu berkomunikasi. Arti tergantung kepada konteks. Komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya. Cara yang utama dalam menyatakan perasaan dan sikap. Yang selanjutnya, memahami pentingnya komunikasi nonverbal. Jika Anda mempunyai tujuan yang disadari, seringkali Anda dapat mencapainya dengan lebih ekonomis, menggunakan gerakan badan dibanding kata-kata. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya Emma Kusumawati, NPM 5021774. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya sebagai narasumber ketiga akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu karakteristik nonverbal, yang kedua cara memahami pentingnya komunikasi nonverbal, dan yang ketiga cara memperbaiki keterampilan komunikasi nonverbal, dan yang keempat bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu karakteristik nonverbal. Adapun beberapa karakteristik nonverbal. Yang pertama yaitu kita selalu berkomunikasi, yang kedua arti tergantungan kepada konteks, yang ketiga komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya, dan yang keempat cara yang utama dalam menyatakan perasaan dan sikap. Yang kedua, memahami pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi ini dapat menjadi efisien ditinjau dari sudut pandang pengirim dan penerima. Anda dapat mengirim pesan nonverbal bahkan tanpa memikirkan mengenai hal itu, dan penerima dapat menangkap artinya secara tidak disadari. Seringkali Anda bisa mencapainya dengan lebih ekonomis menggunakan gerakan tubuh dibandingkan kata-kata. Dan yang ketiga, cara memperbaiki keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu tersenyum dengan tulus. Yang kedua, waspadalah bahwa mungkin orang memberikan petunjuk nonverbal palsu. Yang ketiga, jagalah jarak yang wajar dan gunakan sentuhan jika memang tepat. Dan yang keempat,
hormatilah status dengan kontak mata Anda. Dan yang kelima, gunakan jabat tangan yang sesuai dengan kepribadian Anda dan maksud Anda. Dan yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan kineksis atau gerakan tubuh. Yang kedua, paralanguage atau suara, dan yang ketiga gangguan-gangguan vokal. Adapun yang termasuk berdasarkan kineksis, yang pertama yaitu kontak mata, yang kedua ekspresi wajah, yang ketiga emosi, yang keempat gerak isyarat, dan yang kelima sikap badan, dan yang keenam sentuhan. Kedua, paralanguage atau suara. Contohnya pola titik nada, yaitu tinggi rendahnya nada vokal. Yang kedua, volume, yaitu keras atau lembutnya nada. Yang ketiga, kecepatan, yaitu mengacu pada kecepatan pada saat orang berbicara. Dan yang keempat, kualitas, yaitu kualitas bunyi dari suara seseorang. Dan yang ketiga, gangguan-gangguan vokal. Gangguan-gangguan vokal pada awalnya digunakan sebagai plasmid, dirancang untuk mengisi kekosongan sementara dalam bicara, untuk menunjukkan bahwa bicara kita belum selesai dan masih menunggu giliran kita. Contohnya dan Demikian tadi penjelasan tentang komunikasi nonverbal dari kelompok kami. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan para narasumber kami dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal disebut dengan bahasa tubuh atau proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nah, dari video yang kami sampaikan, kami harap pembelajaran ini dapat membantu dan berguna bagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.